Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Fitratin Hasanah dari kelas PAI 6H, nomor absen 14. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang faktor penyebab dari korupsi. Nah, sebelum masuk kepada faktor penyebab korupsi, kita ulas sedikit tentang pengertian korupsi sendiri. Korupsi berasal dari kata corruption yang berarti buruk atau rusak. Nah, dapat disimpulkan bahwasanya korupsi merupakan perbuatan buruk yang telah merusak tatanan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, kita sekarang berada pada generasi milenial, di mana kehidupan material sangat mengedepan. Ukuran orang kaya diukur dari kekayaan yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila seseorang telah menempati ruang akses di mana ia dapat mengakses kekayaan, maka ia akan melakukan hal yang maksimal tanpa memperhitungkan, tanpa mempertimbangkan dari mana kekayaan itu berasal. Nah, di Indonesia sendiri, korupsi ini merupakan warisan haram tanpa surat wasiat, di mana korupsi ini tetap lestari meskipun sudah diharamkan di dalam aturan hukum dari masa ke masa, sehingga banyak dari masyarakat yang sudah terjangkit korupsi. Nah, dilihat dari segi manfaatnya, korupsi ini memang memiliki manfaat, tetapi di sisi lain akibat yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaat yang diberikan dari perbuatan korupsi ini. Nah, kita masuk kepada faktor penyebab korupsi. Secara sederhana, faktor penyebab dari korupsi ini dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari diri seseorang yang melakukan korupsi itu, yaitu berupa aspek moralnya bagaimana, tentang keimanannya, dan sifatnya. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri seseorang yang melakukan korupsi, entah itu dari faktor ekonomi, faktor politik, atau faktor yang lainnya. Nah, menurut Aziz Syamsuddin dalam bukunya, ia mengemukakan beberapa faktor-faktor penyebab korupsi. Nah, yang pertama adalah lemahnya pendidikan agama, moral, dan etika. Jadi, pendidikan agama, moral, dan etika ini sangat berpengaruh di dalam tindakan korupsi. Apabila seseorang memiliki pendidikan agama, moral, dan etika yang tinggi, maka ia nantinya pasti tidak akan melakukan korupsi. Nah, yang kedua adalah tidak adanya sanksi keras terhadap perilaku korupsi. Yang ketiga, tidak adanya suatu pemerintahan yang transparan atau terbuka. Yang keempat adalah faktor ekonomi. Yang kelima, manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah modernisasi, yaitu pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dari zaman dulu menuju zaman sekarang. Secara umum, faktor penyebab dari korupsi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah faktor politik, yang kedua adalah faktor hukum, yang ketiga faktor ekonomi, dan yang terakhir adalah faktor organisasi. Nah, yang pertama adalah faktor politik. Peristiwa politik yang dipengaruhi oleh money politik ini sangat berpengaruh kepada korupsi. Nah, money politik ini merupakan politik uang. Politik uang merupakan sikap negatif karena uang digunakan untuk membeli suara atau menyogok para pemilih partai politik. Praktik ini tidak bisa dihilangkan karena undang-undang politik tidak memberikan aturan tegas tentang dana kampanye. Nah, yang kedua adalah faktor hukum. Faktor hukum ini dilihat dari dua sisi. Yang sisi pertama adalah aspek perundang-undangan dan yang kedua adalah lemahnya penegakan hukum. Nah, selaras dengan ini, seorang tokoh bernama Susila menyatakan bahwa tindakan korupsi yang berkaitan dengan faktor hukum terjadi karena yang pertama, peraturan perundang-undangan yang bermuatan itu digunakan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Nah, yang kedua, kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang memadai. Yang ketiga, peraturan kurang disosialisasikan. Yang keempat, sanksi terlalu ringan dan tidak konsisten. Dan yang terakhir adalah lemahnya bidang evaluasi dan revisi. Kita masuk kepada faktor yang ketiga, yaitu faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi ini biasanya terjadi kepada negara yang monopolistik. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang yang ekonominya pas-pasan,
sehingga korupsi ini bisa juga dilakukan oleh pihak aparatur pemerintah. Nah, apabila dilakukan oleh orang yang ekonomi pas-pasan, maka faktornya bisa juga pendapatan atau gaji yang rendah. Nah, jika dilakukan oleh para aparatur pemerintah, maka penyebabnya adalah moral yang buruk dan sikap yang serakah dari pihak aparatur pemerintah itu. Nah, yang terakhir adalah faktor organisasi. Nah, faktor organisasi merupakan salah satu penyebab korupsi. Karena apa? Organisasi ini telah membuka peluang atau kesempatan dari seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi memiliki efek kehancuran terhadap sisi kehidupan bangsa dan negara. Berikut ini adalah beberapa dampak masif korupsi yang sangat mempengaruhi, yaitu yang pertama ada dampak korupsi terhadap ekonomi. Dampak ekonomi yang akan terjadi yaitu lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, penurunan produktivitas. Penurunan produktivitas ini terjadi karena terhambatnya sektor produksi dan industri untuk bisa berkembang lebih baik. Jadi ketika penurunan produktivitas ini terjadi, otomatis akan menyebabkan meningkatnya angka PHK dan tingginya angka pengangguran, sehingga berujung pada kemiskinan rakyat. Selanjutnya ada rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan masyarakat menyebabkan yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Pengentasan kemiskinan akan berjalan semakin lambat. Akses masyarakat miskin semakin terbatas, sehingga pada kondisi ini banyak masyarakat yang lebih mengedepankan untuk mencari bahan pokok daripada untuk pendidikan. Meningkatnya angka kriminalitas dan terjadinya demoralisasi bangsa. Dampak korupsi selanjutnya adalah dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Yang pertama, etika sosial politik yang kurang hidup, peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif, dan tidak efisiennya birokrasi. Dampak korupsi selanjutnya adalah dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Menyebabkan yang pertama, munculnya kepemimpinan korup. Dua, hilangnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Selanjutnya, hancurnya kedaulatan rakyat. Yang selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Menyebabkan yang pertama, hilangnya kepercayaan publik terhadap proses dan lembaga hukum. Yang kedua, hukum yang bisa dibeli. Misalnya saja seperti hakim atau pengacara yang disuap dalam kasus korupsi. Dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan menyebabkan yang pertama, ada lemahnya alat utama sistem pertahanan atau yang biasa disebut dengan alutsista, sehingga menimbulkan kerawanan Hamkamnas. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Yang ketiga, menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Yang berikutnya adalah analisis kasus dalam investigasi lapangan. Yang pertama, kami mengambil contoh analisis kasus korupsi proyek pembangunan jalan lingkar kota Selawi di Kabupaten Tegal. Proyek jalan lingkar kota Selawi atau selanjutnya disingkat Jalingkos adalah proyek pembangunan fasilitas umum berupa jalan alternatif yang mengitari kota Selawi, meliputi rute Desa Dukuh Salam, Kalisapu, Procot, Kendal Serut, Curug, dan Penusupan. Desa-desa tersebut mencakup dua kecamatan, yaitu Pangkah dan Selawi sendiri. Proyek jalan lingkar kota Selawi ini menempuh jalur sepanjang 17,5 km dengan lebar 11 meter. Proyek ini diawali dari kajian visibility dari Bapeda Kabupaten Tegal pada tahun 2005 yang dilanjutkan dengan pembuatan detail engineering design oleh Dinas Pekerjaan Umum atau DPU pada tahun 2006. Pada pertengahan pembangunan proyek, ternyata terjadi penyelewengan dana yang cukup besar yang dilakukan oleh pihak pelaksana proyek. Penyelewengan dana proyek ini sebesar 3,4 miliar
Hal ini berawal dari kecurigaan pihak penerima ganti rugi. Kenapa ganti rugi tanahnya itu bisa terpaut jauh dari sesama penerima ganti rugi, padahal luas tanahnya hampir sama. Pihak yang merasa dirugikan kemudian meminta bantuan kepada beberapa LSM untuk mendorong aparat penegak hukum mengungkap kasus ini. Dalam kasus korupsi Jalingkos, barang bukti yang digunakan sesuai dengan alat pisah menurut KUHP adalah kwitansi bon pinjaman 2 miliar yang ditandatangani Bupati Tegal Agus Rianto pada Mei 2007 dan kwitansi pembayaran saham PT Kuaka Paramakarya atas nama Nyonya Marhamah Agus Rianto dan Nyonya Aryani sebesar 1,4 miliar. Rekaman persidangan dua terdakwa kasus Jalingkos sebelumnya yaitu Edi Prayitno dan Budi Haryono serta Novum. Pengungkapan kasus Jalingkos tidak lepas dari adanya dukungan massa serta adanya peran masyarakat yang kuat sehingga kasus ini bisa terungkap dengan jelas. Namun masyarakat dalam mendorong pengungkapan kasus Jalingkos ini menemui banyak sekali hambatan yang luar biasa. Kasus korupsi melibatkan cukup banyak pejabat Pemkab Tegal. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang ikut terlibat dalam proyek Jalingkos mulai dari panitia pengadaan tanah, panitia pembebasan lahan, hingga pelaksana kegiatan seperti dinas-dinas terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum atau DPU. Namun dari sekian pejabat yang terlibat hanya ada 3 nama yang dinyatakan bersalah dan dijadikan tersangka oleh hukum. Pihak-pihak yang dinyatakan bersalah terlibat dalam kasus korupsi Jalingkos antara lain Agus Rianto, Edi Prayitno, dan Budi Haryono. Tegaknya supremasi hukum merupakan prinsip good governance yang memiliki arti kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Dan proses penegakan hukumnya termasuk dalam kategori tebang pilih. Hal itu terbukti adanya sistem tebang pilih karena adanya penangkapan pihak yang terlibat sesuai yang diungkapkan oleh 3 terdakwa yaitu Agus Rianto, Edi Prayitno, dan Budi Haryono dalam persidangan mereka. Mereka menyebutkan bahwa penegakan hukum ini tebang pilih karena menurut mereka masih ada banyak pihak yang harus diungkap dan diadili oleh pihak pengadilan karena juga menikmati hasil dari korupsi Jalingkos. Analisis kasus dalam investigasi lapangan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita jumpai atau kita pernah melakukan. Yang pertama, kita sebagai mahasiswa pastinya pernah melakukan datang terlambat saat kuliah karena terlalu menganggap remeh dan kurangnya rasa disiplin yang tertanam dalam diri kita, dan tanpa disadari sikap itu sudah termasuk dalam bentuk korupsi waktu. Yang kedua, mengambil uang kembalian sisa belanja orang tua. Ketika kita disuruh belanja oleh orang tua, terdapat uang kembalian senilai 1.000 atau 2.000 atau 5.000. Uang segitu meskipun dengan nominal segitu kita menganggap bahwa tidak apa-apa, tapi hal tersebut juga termasuk korupsi karena korupsi yang lebih besar bisa terjadi dengan berawal dari kebiasaan kecil tersebut. Yang ketiga, memilih bayar uang damai saat ditilang daripada repot ke persidangan. Nah, ini juga sering kita jumpai karena sebagian orang memilih uang damai daripada repot-repot datang ke persidangan karena bisa dibilang itu caranya sangat ribet. Padahal cara ini sama saja dengan orang-orang yang menyogok pejabat dengan tujuan pribadi, bekerja dengan cara yang tidak sehat. Selanjutnya, melakukan plagiarisme. Kita pasti sering melakukannya, oleh karena itu kebiasaan plagiarisme harus segera dihentikan. Karena hal ini melanggar hak orang lain. Jika kita membutuhkan karya orang lain, alangkah sebaiknya mencantumkan nama pemilik karya tersebut sebagai referensi.